Baik, sudah ana rekam insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa berkumpul di dalam majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Tentu saja kita tidak akan sanggup untuk melaksanakan kegiatan ini ya tanpa kasih sayang dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Alangkah baiknya marilah kita bersama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam, pelindung dan pemberi rezeki bagi seluruh ciptaannya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau telah mengajarkan kepada kita semua bagaimana menjalani kehidupan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pelajaran ini, di sini ana ucapkan jazakumullahu khairan kepada para thalibah yang sudah meluangkan waktu, yang sudah hadir di dalam majelis ilmu ini, yang tak lain hanya karena ingin belajar ilmu yang sangat mulia, ya. Belajar ilmu Allah yang sangat agung, yakni kalamullah. Sebelum kita mulai halaqah pada malam ini, terlebih dulu izinkan ana pribadi untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama ana, kalau di dalam KTP ya, itu Eka Prastio Utomo. Setelah ana masuk ke pesantren, qadarullah namanya kayak laki-laki ya. Jadi dirubah di pesantren menjadi Safinatun Najah, boleh dipanggil Safina, boleh dipanggil Vina. Ya. Umur 34-35 ya. Kelahiran Mojokerto 14 Oktober 1988. Domisili di Mojokerto. Sudah mempunyai anak, alhamdulillah dikarunia anak 2. Nih. Toyib. Bentar, ana lihat peserta bisa di tarangnya. Ana panggil dulu, ana absen dulu. Ada 12 pesertanya. Ukti Andi, hadirah? Hadir, Ustazah. Nah, Ukti Anissa sudah hadir. Mbak Faryadila, hadirkah? Belum ya? Ada Ustazah. Hadir? Belum ada Ustazah. Belum ada. Mbak Fatimatul tadi izin ya?
Ada insya Allah. Hadirah Ustazah. Oh, hadir, Masya Hadirah, Allah. tapi ini Masya Allah. mohon maaf Di Ustazah jika mungkin nanti muncul tenggelam sinyalnya, soalnya di luar kota nggak pakai wifi. Nah. Nanti Nggih, insya Allah Ustazah. ada rekaman, insya Allah ada rekaman. Nanti Alhamdulillah. anak kasih di YouTube, tapi nanti YouTube-nya itu pribadi, jadi tidak boleh share sembarangan, nggih. Nggih Ustazah, jazakillah khair. Wa iyaki. Mbak Hanifatun Nisa ya. Hadir Ustazah. Masya Allah. Mbak Heni Kusumaningsih. Hadirah Ustazah. Ana lagi safar Ustazah. Jadi Naam. apa ya nanti kalau enggak ini. Naam. Mbak Khotijah. Hadirah Ustazah. Mbak Kisnawati. Hadir Ustazah. Mbak Laili. Tadi qadarullah belum bisa masuk ini Mbak Laili. Lutfinsa. Sakit Ustazah. Oh, sakit ya tadi ya. Mona Fitri. Hadirah? Oh, hadir. Ada Ustazah. Nur Haida. Oh, hadir. Nah. Septiana Indah. Belum hadir. ada, Septiana. Belum hadir Ustazah. Suryani Bahri. Hadirah Ustazah. Naam. Ummu Mutmainah. Hadir Ustazah. Naam. Jazakillahu khair. Taib, sebelum kita melanjutkan untuk belajar, terlebih dahulu Ana menyampaikan yang pertama kali kita lakukan, ya, yang pertama kali kita harus terapkan ketika belajar di dalam suatu majelis ilmu, entah itu di mana saja, ya, di semua majelis ilmu, yang pertama adalah meluruskan niat, ya. Yang pertama adalah meluruskan niat. Tapi terlebih dahulu sebelum meluruskan niat itu apa? Sebaiknya aksanya ketika kita mendatangi sebuah majelis ilmu, ya, yang pertama adalah kita harus mengosongkan gelas terlebih dahulu. Jadi ketika kita masuk dalam majelis ilmu, kita tidak boleh membawa ilmu yang kita punya, ya. Tujuannya apa? Ketika kita membawa gelas yang belum ada isinya, misalnya kosong, itu insya Allah nanti bisa terisi dengan baik, terisi dengan maksimal. Karena di situ tidak ada air ketika kita membawa tadi, di dalam gelas itu kosong, nggak ada airnya. Jadi air itu akan mudah masuk ke dalam gelas, tertampung di dalam gelas. Jika kita masuk dalam sebuah halaqah, ya, kita membawa ilmu yang kita dapatkan, ya, wallahu a'lam. Nanti yang ada kita akan apa? Kita akan bisa tumpah gitu, maksudnya laksana air tadi. Jadi meluap deh air itu ketika airnya ditampung pada gelas yang sudah berisi. Jadi aksannya sebelum kita belajar diluruskan niatnya, ya, dikosongkan dulu gelasnya agar air yang hendak kita isi tadi ke dalam gelas itu bisa masuk dengan maksimal atau dengan sempurna. Baik. Ana kembali pada materi, ya. Yang pertama adalah sebelum kita belajar, yaitu meluruskan niat terlebih dahulu. Ada seorang salaf yang mengatakan,
Dahulu kami menuntut ilmu itu bukan karena Allah, namun karena dunia. Tapi ilmu itu memalingkan kami kepada akhirat. Ya, jadi di sini maksudnya kita belajar ketika kita menuntut ilmu, ya, yang awal pertama kali itu kita harus meluruskan niat. Niat kita memang benar-benar itu ikhlas karena Allah, ya. Ikhlas untuk mencari ridho Allah, ikhlas untuk mencari pahala dari Allah, bukan untuk dunia, bukan untuk dunia saja. Ya. Berkata Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala, ya, ilmu itu awal pertamanya adalah niat, ya, niat yang baik, bukan niat untuk coba-coba ketika kita belajar. Aku pengen coba deh ilmu ini, taksin ini misalnya. Nah, tidak boleh itu. Kita niatnya untuk belajar, kita niatkan untuk apa? Mencari ridho Allah, ya, pahala dari Allah. Ikhlas dan tidak gampang menyerah, ya. Niat di sini, ya. Apa sih niat itu? Niat itu sebuah pondasi, laksana sebuah pondasi yang jika niatnya itu salah, maka bangunannya yang dibangun di atasnya itu akan runtuh. Jadi, perbaiki niat sebelum belajar atau menuntut ilmu. Yang kedua adalah istima' atau mendengar dengan niat benar-benar ingin menyimak. Ya, perlu difahami di sini niatnya itu benar-benar ingin menyimak. Jadi nggak boleh disambi-sambi yang lain. Aksannya nanti ketika kita belajar sudah masuk materi, ya. Insya Allah pada pekan kedua atau pekan ketiga itu memang benar-benar menyimak materi. Ditulislah, ya, di buku yang memang khusus untuk kita belajar. Misalnya kita siapkan buku khusus untuk belajar MOIS, ya. Benar-benar disimak dan dicatat. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan agar bisa dimurojaah nantinya. Kalau misalnya sami'ah, apa itu Ustazah bedanya? Kalau sami'ah itu hanya mendengarkan saja tanpa kita mencatat, tanpa kita mengikat ilmu tersebut di dalam tulisan. Ya, nanti aksennya ditulis, ya, ditulis. Awalnya pakai coret-coretan nggak apa-apa, nanti disalin, ya, disalinnya rapi di buku yang memang benar-benar untuk kita nantinya biar bisa dibuat murojaah. Yang ketiga adalah berusaha memahami ilmu. Di sini untuk memahami suatu ilmu memang butuh apa ya? Butuh niat, butuh pemahaman yang lebih, ya. Jadi ketika ada datangnya ilmu, itu kita berusaha, ya, jangan sampai menyerah sebelum kita berusaha. Memang kadar pemahaman orang itu memang berbeda-beda. Kalau sudah tua, misalnya sudah berumur, ya mungkin sudah berkurang, ya, untuk pemahamannya, untuk menyerap ilmu itu agar bisa terfahami, ya. Tapi kita tidak boleh menyerah begitu saja. Kita harus berusaha bahwa insya Allah itu akan memudahkan kita. Jadi intinya itu nggak boleh menyerah lah, gampang menyerah. Ketika ada ustadzanya tuh garang misalnya, ketika disuruh tadribat, disuruh latihan, disuruh baca, salah-salah. Ustadzah ini, anak kok disalahin terus, itu nggak boleh, ya. Jadi meskipun keadaannya di dalam suatu majelis, suatu halaqah, apabila kita ditegur ustadzah, itu nggak boleh langsung down. Buatlah motivasi teguran itu sebagai apa? Kunci untuk kita belajar lagi, ya. Yang keempat adalah menghafal. Di dalam materi, ya, mungkin nanti ada
suatu materi yang perlu dihafal, bab-bab yang perlu dihafal, terutama nanti di kitab kita ya. Nanti insya Allah memang ada yang perlu dihafal ya, apalagi di ilmu tahsin. Jadi kita harus menghafal makhrajnya di mana, kita harus menghafal sifat-sifatnya, definisinya, dan kita harus memahami juga apa itu ya. Nah, intinya itu harus menghafal. Yang kelima adalah mengamalkan untuk diri sendiri. Ya. Dari ilmu-ilmu yang kita dapatkan ya. Awal pertama kita belajar itu harus kita amalkan dulu kepada diri kita sendiri. Ketika kita mendapatkan ilmu, misalnya kita sudah mendapatkan ilmu tentang makhraj, ya kita amalkan untuk diri kita sendiri. Ketika kita membaca Al-Quran, meskipun itu hanya satu ayat, ya kita coba amalkan untuk diri kita sendiri dulu. Ya. Yang keenam adalah menyebarkan, mengajarkan, mendakwahkan. Setelah ilmu itu kita amalkan untuk diri sendiri, barulah kita menyebarkannya dan mengajarkannya, mendakwakannya kepada orang lain. Mungkin kalau yang sudah punya anak, pada anaknya kita ajarkan. Baik itu ilmu syar'i maupun ilmu Al-Quran, ya, ilmu tajwid. Kalau dia itu seorang guru, maka diajarkanlah kepada santrinya atau muridnya. Ya, atau bisa diajarkan kepada orang ya di dalam lingkungannya, itu boleh. Dari sekelompok ulama terdahulu ini ada Al-Imam Al-Baihaqi, ya, ulama ahli hadis. Kami dulu mencari ilmu karena dunia. Maksudnya itu mungkin ingin dipuji ya. Mungkin ingin dipuji karena agung, karena terhormat, karena mulia gitu ya. Lalu setelah belajar dengan niat yang salah, akhirnya ilmu itu menyeret kami kepada akhirat. Barulah di tengah jalan terluruskan niatnya, maka barokah ilmu yang masuk ke dalam hati mereka itu menuntun kepada niat yang benar. Di sini juga ada perkataan, kami pun mempelajari ilmu ini dan tidak memiliki niat apa-apa. Yang penting hobi untuk mempelajari ilmu ini. Hanya sekedar ilmu pengetahuan, bukan untuk diamalkan. Jadi maksudnya di sini itu, di dalam konteks ini ya, yang pertama itu, jadi tujuan mencari ilmu itu hanya untuk dipuji, untuk kehormatan dia. Bahwa aku ini loh adalah ahli ilmu gitu. Tujuannya untuk mencari ilmu seperti itu. Tidak ikhlas karena Allah, ya. Tidak mencari ridhonya Allah. Dan akhirnya menyeret kepada apa? Kepada tidak diberkahi gitu. Setelah itu akhirnya ilmu itu menyeretkan kepada akhirat, ya. Ya, barulah di tengah jalan setelah beliau itu memahami ilmu, setelah beliau itu belajar ilmu, ya. Di tengah jalan itu beliau sadar bahwa apa? Menuntut ilmu itu harus ikhlas gitu loh. Harus apa? Harus mencari ridha Allah. Jadi dikembalikan lagi, diluruskan lagi niatnya, maksudnya seperti itu. Maka barokah ilmu itu masuk ke dalam hati mereka, menuntun kepada niat yang benar. Jadi dari ilmu-ilmu yang dia dapatkan itu mereka sadar bahwa bahwa niatnya itu salah, maka dia membenahi dirinya. Yang kedua ini ada ulama yang mengatakan tadi
awal pertama mencari ilmu itu dia tidak memiliki niat apa-apa. Yang penting hobi, ya. Belajar di sana sini, misal kalau kita online itu belajar di online sana sini tanpa apa? Tanpa ada niatan ikhlas untuk mencari ilmu karena Allah. Hanya apa? Untuk mencari hobi, mengumpulkan ilmu tanpa apa? Tanpa diamalkan. Nah, ini juga sebuah peringatan ya, sebuah agar kita itu paham apa itu niat ya, meluruskan niat dari awal. Di sini siapa orang yang mencari ilmu bukan karena Allah ya, maka ilmu itu enggan untuk mendatanginya atau tidak sampai ilmu itu padanya. Ya. Kesimpulannya, betapa banyak orang yang di awal mencari ilmu itu membawa niat yang keliru. Jadi ketika datang ke suatu ilmu, ke suatu majelis atau suatu halaqah, dia itu membawa niat yang salah atau keliru. Tetapi ketika ilmu itu didapat, ya, ilmu itu kemudian memperbaiki niatnya dan menjadi yang ikhlas karena Allah Ta'ala. Ini tertulis di dalam kitab Jami' Bayan Al-Ilmu Wal-Fadili. Ya. Perlu diketahui, menuntut atau mencari ilmu yang bukan karena Allah itu terhitung syirik, ya, dan kita wajib menjauhinya. Di dalam firman, ya, di dalam firman Allah itu yang artinya, aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa yang melakukan suatu amalan, tetapi ia menyekutukan aku dalam amalan itu dengan yang lainnya, aku tinggalkan dia dan aku tinggalkan amalan syiriknya. Ini hadis riwayat Muslim. Ya, barang siapa mempelajari ilmu hadis bukan karena Allah, maka ia telah makar terhadap ilmu hadis tersebut. Karena jika bukan karena Allah, untuk apa lagi? Jika bukan karena pujian, ia memanfaatkan syariat Allah untuk kepentingan dirinya dan kepentingan dunianya semata. Di sini, ya, memperbaiki niat dalam mencari ilmu itu sebesar-besar faktor pembantu atau penopang untuk memahami ilmu, ya. Jadi memperbaiki niat itu sangat-sangat penting, ya, agar kita itu bisa memahami ilmu. Makin ikhlas, makin mudah dalam memahami ilmu. Ya. Karena ilmu itu dibangun di atas amalan. Apabila ilmu itu diamalkan, maka semakin terpahami. Sedangkan amalan itu dibangun di atas ikhlas. Siapa yang mencari ilmu ikhlas karena Allah, maka Allah insya Allah akan berikan padanya ilmu yang mencukupinya. Baik, anak akan masuk kepada bab, ya. Bisa dilihat di screen. Jelaskah screennya? Jelas, Ustazah. Nah, kita masuk kepada kitab, ya. Nah, tampak jelas di screen itu ada kitab, ya. Yang kitab yang ditulis oleh Al-Ustadz Rendra Abu Sofia hafidhahullah ta'ala. Ya. Di sini ada tulisannya Fasahatul Lisan, metode Yasarna. Ya, metode tepat, lengkap, mudah mengucapkan huruf hijaiyah. Ya. Di sini juga ada moto ini. Ya, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Ya. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Ya. Di sini sebelum Ana menjabarkan, ya,
terkait apa itu kitab ini, Ana luruskan terlebih dahulu. Kita di sini insya Allah belajar fasahatul lisan atau belajar tajwid itu dari jalur ya Hafs an Ashim, dari jalur Satibiyah ya. Tapi fasahatul lisan kita nantinya mengikuti riwayat Syam. Memang beda ya Ustadzah. Insya Allah berbeda dalam segi fasahatul lisan, bukan segi makhrajnya, bukan dari segi sifat-sifatnya, bukan. Tapi fasahatul lisan. Kita mengikuti riwayat Syam. Bedanya apa Ustadzah dari riwayat yang lain? Ya, kalau riwayat-riwayat yang misalnya dari riwayat yang lain ini kan ada 4 ya. Dari riwayat Syam, riwayat Yaman, riwayat Mesir, riwayat Madinah ya. Itu memang ada perbedaan di fasahatul lisannya. Di setiap huruf makhrajnya ya. Yang Ana maksud itu di setiap hurufnya, bukan makhrajnya. Di setiap hurufnya. Jadi setiap huruf itu ada perbedaan. Ya, dan nanti kita kupas di dalam pelajaran nanti. Jadi kita akan memahami apa sih perbedaan fasahatul lisannya ya, dari riwayat Syam, riwayat Yaman, Mesir, Madinah, ya. Insyaallah nanti kita akan kupas. Baik. Sebelumnya, Ustadzah, ini bukunya di mana ya? Oh, kok nggak ada buku kitab? PO ya, list PO-nya. Sementara ini Afan untuk PDF tidak kami sebarkan, hanya untuk pengajar saja. Baik, kita masuk ke bab pertama, bisa dilihat di screen. Ya. Itu ada bab mabadi ilmu tajwid. Ya. Setiap ilmu itu mempunyai mabadi tersendiri. Ya, di dalam ilmu tajwid juga ada mabadi. Di sini di dalam ilmu tajwid ada 10 mabadi. Ya. Berkata Ibnu Sabban, ya, inna mabadi'a kulli fannin 'ashrah al-hadd wal mawdu' thumma thamarah wa fadluhu wa nisbatu wal wadi' al-ismul istimdadu hukmu syari' masail wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a nala syarafa. Nah, ini kalau di kitab ini. Nanti kalau ada juga di riwayat lain itu ada yang hurufnya berbeda ya. Yang artinya sesungguhnya mabadi setiap ilmu ada 10 batasan, ada 10 ya. Yang pertama adalah batasan atau definisi. Yang kedua, pokok bahasan dan buahnya, keutamaan, nisbah dan penemunya, nama, sandaran dan hukum syar'inya serta permasalahannya. Siapa yang memahami sebagiannya cukup baginya, dan siapa yang memahami seluruhnya, maka ia akan meraih kemuliaan. Anda akan kupas satu persatu. Ya, dari yang pertama adalah al-haddu, batasan atau definisi. Secara bahasa, kata tajwid merupakan bentuk masdar dari kata jawwada yujawwidu tajwidan, yang artinya membaguskan.
Kata tajwid memiliki makna yang sama dengan istilah yang sudah populer, yaitu tahsin, yang berasal dari kata hassana yuhassinu tahsinan. Sedangkan secara istilah, tajwid itu bermakna ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'ilta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Jadi mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya beserta memberikan sifat hak dan mustahaknya. Ya. Di sini kita lihat di situ ada sifat hak. Nah, apa itu sifat hak? Sifat yang selalu melekat atau ada melekat atau ada pada huruf hijaiyah yang harus ditunaikan. Ya, apabila anak kecepatan langsung bilang ya, terlalu cepat atau apa ya. Nanti bisa di screenshot dulu untuk apa misalnya pengen dipelajari lagi di rumah ya. Anak kembali lagi, sifat hak adalah sifat yang selalu melekat. Bentar. Mbak Laili ini. Alhamdulillah Mbak Laili sudah hadir ya Mbak Laili. Oke. Nanti dijaga nggih audionya. Boleh juga dibuka videonya juga boleh. Bagi yang berkenan. Baik, Ana lanjutkan lagi. Sifat hak itu maksudnya apa Ustazah? Sifat yang selalu melekat atau pada ada pada huruf hijaiyah ya. Jadi sifat itu selalu ada. Ya, contohnya apa? Sifat lazimah. Baik itu sifatnya lazimah yang memiliki lawan atau yang tidak memiliki lawan. Contohnya ya sifat jahar, hamas itu ya. Sifat syiddah, rukhawah, atau yang tidak mempunyai lawan, sofir, ya. Terus istiqalah, tafashi, ta'affuf, ya, ta'tish, gitu. Terus yang kedua, mustahak, yaitu sifat yang terkadang muncul pada kondisi tertentu dan terkadang tidak nampak pada kondisi tertentu. Jadi kadang itu nampak, kadang enggak gitu loh. Ini terdapat pada sifat aridhah ya. Pada sifat aridhah yaitu tambahan. Ya, idhar, qalqalah misalnya. Ya. Terus apa? Sifat tarki, tafhim, khofa. Bukan khofa. Sifat iklab ya, idhar gitu. Terus jadi sifatnya pada sifat yang yang sifat aridhah. Yang kedua adalah pokok bahasan ilmu tajwid ya. Mencakup kalimat Al-Qur'an dengan memberikan hak beserta mustahak huruf-hurufnya tanpa disertai dengan takalluf atau ta'assuf dalam pengucapannya, karena ini adalah salah satu bentuk penjagaan wahyu. Di sini pokok bahasan ya yang mencakup kalimat yang wajib ya, yang wajib ketika kita membaca itu memberikan hak beserta mustahaknya itu berkisar pada lafaz Al-Qur'an saja. Ya, bukan pada hadis dan matan ya. Meskipun ada yang memakai ilmu tajwid ya di dalam membaca matan ya, terutama biasanya matan. Kalau hadis enggak, tidak. Di dalam matan ada yang memakai tajwid juga, tapi tidak sesempurna ketika membaca Al-Qur'an ya, kalimat Al-Qur'an.
Yang ketiga adalah buah manfaat mempelajari ilmu tajwid. Yang pertama, menjaga lidah dari lahan kesalahan ketika membaca Al-Quran. Yang kedua, menjaga keaslian Al-Quran dan mengharapkan ridho Allah dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini, buah manfaat mempelajari ilmu tajwid, al-thamarah, ya. Yang pertama tadi, apa tadi? Menjaga lidah dari lahan. Apa itu lahan? Yaitu kesalahan ketika membaca Al-Quran. Ya. Baik itu kesalahannya jelas, ya. Yang jelas itu maksudnya gimana, Ustazah? Kesalahannya itu bisa merubah makna. Bisa merubah makna atau arti, ya. Nah, atau bisa juga kesalahan itu kesalahan yang samar, yang mana tidak sampai merubah arti atau maknanya. Ya. Lahan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah lahan jali. Kesalahan tampak jelas yang langsung bisa diketahui meskipun orang tersebut bukan ahli di bidang tajwid. Ya, meskipun orang itu tidak ahli di bidang ilmu tajwid, paling enggak beliau pernah belajar ilmu tajwid, ya. Dan ketika ada orang itu membaca Al-Quran, meskipun itu beliau tidak faham, ya, tidak ahli di bidang ilmunya tajwidnya, beliau faham kalau itu salah, ya. Contohnya itu merubah huruf, menambah, mengurangi huruf, ya. Bisa juga merubah harokat, ya. Yang tadinya itu sya dibaca sa, yang tadinya itu ta dibaca to, ada yang juga ha dibaca ha. Ini kesalahan yang biasanya terjadi, atau kebalikannya, ha dibaca ha. Contohnya pada surat pada basmalah, yang tadinya harus dibaca ar-rahim menjadi ar-rahim, ya, itu kan sudah terlihat jelas kan, merubah hurufnya kan, merubah hurufnya, ya, itu sudah jelas. Itu termasuk kesalahan jali, lahan jali. Yang kedua adalah lahan khofi, kesalahan yang hanya bisa diketahui oleh seseorang yang telah mempelajari ilmu tajwid. Ya, ini misalnya itu pada sifat yang tidak tertunaikan. Misalnya di situ ada sifat yang seharusnya tebal, itu dibaca tipis, ya. Misalnya itu ada sifat yang tipis dibaca tebal, ya, atau sebaliknya tadi. Itu termasuk Ana tutup dulu mic-nya ini. Di sini terdengar. Ya. Itu termasuk dari lahan khofi. Nah, di sini ada catatan. Apabila datang riwayat sah, ya, pada qiraah mutawatir, maka poin di atas tidak terhitung sebagai lahan. Adakah Ustazah? Ada. Kita belajarnya di memakai riwayat Hafiz an Asim, jalur Satibiyah. Ada yang riwayat Syu'bah, ya, an Asim juga. Pada yang Warsh, ya, riwayat Warsh. Contohnya pada surat Al-Kahfi, ya. Ada yang kalau kita membacanya itu, contoh ya, di dalam surat Al-Kahfi, ya, ayat 2 itu kan ada milladunhu, ya. Di situ ada kata-kata milladunhu gitu. Kalau di riwayat Hafiz. Tapi kalau di riwayat Warsh itu dia memakai dua wajah ketika membaca. Yang satu boleh menjadi ismam, ya.
Yang pertama itu di dalnya itu tidak dikasih harokat dhammah, melainkan dikasih harokat sukun, dan yang nun sukun dikasih harokat kasroh. Menjadi milladanihi gitu. Ya. Itu salah apa Ustazah? Enggak, karena riwayatnya riwayat Imam Syu'bah an Asim ya, yang riwayat Wars itu memang bacaannya seperti itu. Ya. Jadi enggak salah gitu loh ya. Intinya seperti itu. Ada juga riwayat Wars yang pada surat Al-Baqarah ya. Nah, pada lafaz ini wa yuqimuna sholata. Kalau kita kan baca seperti itu nggih. Kalau riwayat Wars ya, lafaz lamnya itu ditebalkan. Karena di riwayat Wars itu setiap lam itu ditebalkan jika didahului huruf isti'la. Jadi bagaimana Ustazah bacanya? Wa yuqimuna shalah. Jadi sholata, jadi sholata gitu, kayak ditebalkan gitu. Ya. Jadi bukan sholata, lata, tapi la, kayak ditebalkan. Ya. Taib, selanjutnya Ana akan membahas tentang aib-aib dalam membaca Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, ya, kita harus menghindari kesalahan ya, atau aib-aib dalam membaca Al-Quran. Dari Al-Imam Ibnu Jazari dalam kitabnya An-Nasr, ya, ada 9 aib-aib ya ketika membaca Al-Quran. Jadi yang pertama adalah membaca seperti orang yang sedang mengunyah gumpalan daging di dalam mulutnya. Ketika membaca Al-Quran itu kayak ada apa ya? Ketika membaca itu kayak ada gumpalan di dalam mulut itu, kayak mengunyah-ngunyah gitu. Itu nggak boleh kita lakukan. Jadi setiap huruf di dalam surat ya yang kita baca itu mempunyai hak. Ya, hak untuk ditunaikan, mempunyai makhraj, mempunyai sifat, hukum-hukumnya, ya, itu wajib kita tunaikan. Jadi nggak asal kita baca keluar tanpa kita menunaikan haknya itu tadi. Contohnya gimana Ustazah? Kayak misalnya ya, ini contohkan aja. Jadi baca Bismillah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kayak gak ada tempat keluar, tidak tertunaikan makhrajnya. Yang tadinya ba, bi, gitu kan, itmamul harakatnya bi, itu sampai miring-miring itu enggak boleh ya. Di intinya ketika membaca Al-Quran itu harus dibuka mulutnya, jangan sampai enggak membuka mulut, dikuatkan, powerkan suaranya. Nanti insya Allah nanti kita bahas selanjutnya itu. Yang kedua adalah membaca dengan mengeluarkan seluruh huruf pada pangkal tenggorokan. Jadi huruf-hurufnya itu keluar pada pangkal tenggorokan semuanya. Ya, tidak sesuai dengan tempatnya, tidak sesuai dengan makhrajnya. Yang tadinya itu huruf al-lisan misalnya la, tapi dia pakai pangkal tenggorokan. Ya. Bisa Ustazah, insya Allah ada itu yang baca seperti itu. Ya. Misalnya ketika baca na itu sampai melejit itu kan. Nah, itu kita harus pahami bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar. Yang ketiga adalah membaca dengan membengkokkan rahang. Jadi bacanya itu dikomat-kamitkan sehingga rahang-rahang itu mengikut. Ya, yang tadinya rahang itu menarik ke atas atau ke bawah jadi bengkok-bengkok, bengkok-bengkok gitu. Ya, rahangnya itu kayak komat-kamit gitu. Karena mungkin terlalu cepat bacaannya, bisa jadi sehingga makhrajnya tidak tertunaikan.
Yang keempat adalah membaca dengan suara bergemetar. Ini biasanya terjadi ketika volume suara kita itu terlalu rendah ketika kita membaca Al-Quran. Jadi kayak bismillah. Jadi nggak tertunaikan lah itu makhrajnya, ya itu kita hindari ya. Yang kelima adalah memanjangkan huruf yang bertasydid. Nah, di sini huruf yang bertasydid itu dipanjangkan. Yang tadinya kaidahnya huruf bertasydid itu huruf yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Tidak boleh dipanjangkan kecuali pada huruf gunnah, misalnya nun dan mim. Ya. Yang tadinya itu huruf nun dan mim itu kalau huruf nun dan mim itu harus didengungkan. Tapi ada kadar harokatnya, kadar gunnahnya. Ya, tidak semerta-merta harus didengungkan sampai panjang melebihi kadar harokat gunnah. Ya. Kadar harokat gunnah itu berapa, Ustadzah? Ada kadarnya. Jadi harokat ya, kadar harokat gunnah itu lebih panjang dari mad tabi'i. Ya. Karena apa? Dia itu melalui dua proses yang panjang juga ya. Karena nun dan mim itu mempunyai dua tempat makhraj. Ya. Kalau nun di ujung lidah ya. Terus kalau mim itu di bibir. Yang kedua, makhrajnya ada di al-khayshum. Karena ada kadar gunanya. Tapi itu tidak terlalu panjang, ada kadarnya ya. Nggak dipanjangkan gitu ya. Yang kedua ada contohnya pada huruf ra yang ditasydid. Biasanya itu dipanjangkan, pada kaidahnya nggak boleh dipanjangkan. Ada zaman di situ ada ya zaman tawasud atau bainiyah ya. Tapi ada kadarnya juga ketika kita melafadzkan, membacanya kadar tersebut ya. Contohnya gimana Ustadzah? Nah, ada yang membaca seperti ini, ketika baca basmalah. Contoh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Ada yang baca seperti itu. Jadi gitu, dipanjangkan. Padahal kadar panjangnya itu tawasud tidak seperti itu ya. Ya, karena martabahnya kan berbeda ya, martabah gunahnya. Tayyib, lanjut ke 6, memotong-motong mat. Baik itu mat tabi'i atau mat far'i ya. Terkhusus ini biasanya pada mat far'i yang panjang-panjang. Dipotong-potong. Dipotongnya itu bukan dipotong kayak sukun, enggak. Habis berhenti kayak saktah gitu loh. Jadi habis berhenti baca lagi, dipanjang lagi gitu. Contohnya gimana? Ana contohkan, biasanya itu seperti ini. Misalnya apa ya? Ya'lamun gitu ya. Misalnya ya'lamun gitu. Jadi dipotong-potong. Ya, anak kurang baik ya nyontohkannya apa? Ya, jadi intinya itu ketika memotong mat itu tadi. Jadi itu perlu dihindari karena tidak sesuai dengan hukum ketika kita membaca Al-Qur'an, ketika kita sudah belajar ilmu tajwid. Boleh nggak Ustadzah itu menaik turunkan nadanya? Boleh kita naik turunkan nadanya, ya. Tapi yang tidak boleh itu ketika kita memotong-motong mat, tidak boleh mengayun-ngayunkan mat. Ada Ustadzah, iya, dicengkok-cengkokkan gitu nggak boleh, ya. Apalagi mat tabi'i. Mat tabi'i itu kaidahnya itu 2 huruf yang berharokat. Misalnya huruf ta
gitu ya. Jadi kalau huruf yang qasar itu ta gitu aja. Ta. Tapi kalau huruf mad tabi'i sudah ta. Jadi kalau digabung menjadi ta bukan ta. Ini biasanya terjadi pada basmalah juga. Ketika membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dibaca ma-nya itu panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ma itu sudah keluar dari harokat, hukum dua harokat mad tabi'i. Karena kaidah mad tabi'i itu dua huruf yang berjajar. Dan kadar satu huruf itu yang qasar itu ya kira-kira seperti itu. Jadi ta ya. Ta gitu. Kalau kita tambah lagi ta sudah nggak enak gitu. Itu sudah masuk ke mad far'i. Paham? Kok nggak ada suaranya ya? Insya Allah paham Ustazah. Nah, yang ketujuh adalah memanjangkan gunnah. Ya, yang dimaksud memanjangkan gunnah di sini itu yang ana jelaskan tadi ya, memanjangkan lebih dari kadar gunnah. Ya, dari kadar gunnah itu tersendiri. Ada juga yang pernah bertanya ya, ana pernah bertanya pada pada syekhah ya, berapa sih Ustazah kadar panjang gunnah itu gitu ya. Pada kadar gunnah, panjangnya kadar gunnah itu kan lebih panjang dari kadar mad tabi'i ya. Tapi ukurannya itu bagaimana? Nah, berapa? Nah, di sini bisa kita terapkan itu kalau kita talaki pada guru kita. Kalau sudah guru kita itu bisa sudah bilang cukup ya sudah cukup. Ya. Nah, bagaimana caranya Ustaz? Ya kita talaki gitu, ya. Nah, ya kan? Untuk pasnya itu kita melalui proses talaki ya. Secara berangsur-angsur kita murojaah, belajar itu insya Allah nanti kita paham. Kalau kurang gunnahnya itu rasanya juga nggak enak gitu loh. Kayak ada yang kurang. Kalau kelebihan juga nggak enak. Terdengar itu nggak enak. Kayak mad tabi'i tadi loh. Kalau kita sudah terbiasa membaca misalnya ma, ta gitu pada mad tabi'i kan, ta gitu kan. Misalnya ha gitu. Kita baca lebih dari kadar mad tabi'i itu rasanya udah nggak enak gitu loh. Terdengar itu sudah ini salah ini gitu. Ya. Yang kedelapan adalah menghilangkan getaran pada huruf ra ya. Jadi huruf ra itu dikurangi kadar getaran atau menghilangkan secara total. Ini juga tidak boleh. Yang kesembilan adalah bacaan Al-Quran yang membuat manusia enggan mendengarkannya. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, sungguh Allah mencintai Al-Quran ini dibaca sebagaimana ketika ia pertama kali diturunkan. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, ya Khuzaimah. Bagaimana Al-Quran dibaca ketika pertama kali diturunkan, Ustazah? Ya. Nah, di sini Al-Imam Ibnu Jazari mengisyaratkan tata cara membaca Al-Quran. Nah, cara membaca Al-Quran ini dalam thayyibahnya. Dengan suara yang indah atau tahsin. Dengan dialeknya orang Arab. Dengan tartil atau tadabbur, tajwid, dan dengan bahasa Arab yang paling fasyih. Nah, di sini kita dituntut untuk menjaga lafaz dan cara membacanya sesuai dengan kaidah
ya, sesuai dengan kaidah yang telah disepakati oleh para ulama ahli qiraah dan ahli ahli tajwid, ya. Untuk apa Ustazah? Di sini itu kita membacanya sesuai dengan kaidah ya yang sudah disepakati, sehingga yang terjaga itu bukan sekedar lafaz dan maknanya. Untuk apa? Ya itu tadi, untuk menjaga ya, untuk meraih ridho Allah, ya. Nah, di sini kita juga ya dituntut menjaga cara bacaannya juga, bukan karena kita menjaga lafaz dan maknanya aja ya, tapi kita di sini juga dituntut untuk menjaga cara bacaannya agar kita mendapat ridho Allah, pahala dari Allah, dan dibukukan pintu-pintu keberkahan dari langit. Yang kedua adalah menjaga keaslian Al-Quran, baik lisan dan tulisan, ya. Dari buah manfaat mempelajari ilmu tajwid tadi. Yang ketiga, ini tadi mengharap ridho dan pahala dari Allah. Yang keempat adalah keutamaan. Ya, salah satu ilmu yang paling mulia karena berhubungan dengan kalamullah. Ya. Di sini salah satu ilmu yang paling mulia karena berhubungan dengan kalamullah adalah ilmu tajwid. Ya. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi, kita Assalamualaikum. Ustazah, afwan ya, izin dulu. Naam, Om. Ada tamu Ustazah mendadak. Naam. Afwan ya, Ustazah. Tafadhali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, Ana lanjutkan. Sebelum kita belajar lebih dalam lagi, kita harus mengetahui betapa pentingnya mempelajari makharijul huruf, ya. Di dalam surat Al-Muzammil ayat 4, ya, yang berbunyi warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan. Jadi kita ketika ketika kita membaca itu harus dengan perlahan-lahan. Yang kedua adalah menurut Ali bin Abi Thalib, ya, bahwa mentajwidkan huruf-huruf dan mengetahui kaidah waqaf. Ini bentar. Ya. Di sini ada mentajwidkan huruf, ya. Maksudnya itu membaca huruf sesuai dengan tempat keluarnya. Huruf dengan disertai sifat hak dan mustahaknya tadi. Jadi ketika membaca huruf itu harus sesuai dengan tempat keluarnya huruf, ya. Dan juga sifat-sifatnya itu, sifat hak dan mustahaknya itu harus terpenuhi. Sedangkan kalau ma'rifatul wuquf, kita itu harus memahami kapan di mana kita boleh berhenti ketika membaca Al-Qur'an, serta memahami kapan atau di mana kita boleh memulai bacaan. Ini pada bab ibda', ya. Yang sudah belajar matan jazariyah pasti insya Allah sudah paham ini. Ya, tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah serta sifat-sifat yang mengiringi agar mereka bisa mengucapkan huruf demi huruf tersebut dengan bahasa yang paling fasyih. Jadi di dalam manzumah tersebut sudah dijelaskan tempat-tempat keluarnya, ya, serta sifat-sifatnya yang mengiringi, ya.
Untuk apa? Mereka itu bisa mengucapkan huruf demi huruf tersebut dengan bahasa yang paling fasyih, ya. Dari hadis, ya, hadis menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim, ya, yang diriwayatkan dari Sahih Bukhari, yang diriwayatkan dari Anas, ya. Ketika ditanya bagaimana bacaan Nabi Muhammad SAW, ketika Anas menjawab bahwa bacaan Nabi Muhammad itu dengan panjang. Beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim, memanjangkan Bismillah, serta memanjangkan Ar-Rahman dan memanjangkan Ar-Rahim. Ya. Di sini bisa diketahui bahwa ketika membaca huruf itu, membaca bacaan Nabi itu dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid, ya. Tidak seperti keseharian bangsa Arab, ya. Ketika berbicara itu mereka tidak akan memanjangkan mat, ya. Kadang terlalu juga mat itu terlalu dipanjangkan sehingga bukan mat tabi'i melainkan menjadi mat syar'i. Di mana keseharian bangsa Arab, ya, apalagi suku Quraisy itu tidak memanjangkan, ya. Tapi ketika membaca Al-Quran itu ada kaidah tersendiri, ada kaidah mat yang harus dipanjangkan, ya. Baik, Ana masuk pada hukum mempelajari ilmu tajwid, ya. Hukum mempelajari ilmu tajwid yaitu fardu ain bagi setiap mukallaf yang membaca atau mempelajari Al-Quran, baik semuanya ataupun sebagian, walaupun hanya satu surat. Ini berdasarkan dalil Al-Quran, hadis Nabi, ijma' para ulama. Ya. Yang kedua adalah mempelajari dari sisi teori saja, yaitu hukumnya fardu kifayah. Nah, tadi mempelajari ilmu tajwid hukumnya fardu ain, Ustazah. Iya. Tapi kalau secara teori, ya, dari sisi teori itu fardu kifayah, ya. Yang mana seandainya di situ ada sekumpulan area, ya, mungkin itu ada di desa kita gitu, ya. Itu ada orang-orang di desa kita itu sudah ada yang mahir atau mumpuni dalam bidang kaidah teori ilmu tajwid, ya. Maka kita itu tidak jadi wajib ain, ya, untuk kita menjadi fardu kifayah, ya. Tetapi kita menjadi fardu kifayah hukumnya, ya. Jadi kalau ada sekumpulan orang, ya, misalnya di suatu desa itu ada yang sudah mahir, itu kita tidak menjadi wajib, ya, tetapi menjadi fardu kifayah. Ini kalau dilihat dari sisi teori. Yang ketiga itu ketika dalam mengamalkan kaidah ilmu tajwid, ya, di saat kita membaca Al-Quran itu hukumnya fardu ain. Wajib bagi siapapun yang dia ketika membaca Al-Quran wajib menerapkan ilmu tajwid. Ustazah katanya tadi jika ada suatu wilayah orang sudah mahir, maka kita dihukumi fardu kifayah, Ustazah, gitu. Nah, dikembalikan lagi. Ketika kita sudah mempunyai ilmu, ya, ketika kita sudah mempunyai ilmu, kita sudah menuntut ilmu, kita sudah paham, ya, ilmu tajwid, ya, maka kita tunaikan itu, kita amalkan, ya, kita amalkan kaidah ilmu tajwid tersebut ketika kita membaca Al-Quran, ya. Menurut Syekh Aiman Husni Suwaid, ya, kalau dari sisi makhraj itu wajib hukumnya. Karena jika salah mengucapkan makhraj itu bisa mengubah maknanya. Kalau dari sifat
sisi sifatnya itu juga wajib. Kalau hilang sifat tersebut, maka bisa menghilangkan maknanya. Contohnya gimana, Ustazah? Contohnya ketika ada huruf tebal, misalnya huruf shad, gitu. Ketika kita salah baca, huruf itu kita ganti menjadi tipis. Ya, kita tunaikan dengan sifat yang tipis gitu, sa gitu. Ya, sudah salah. Yang tadinya so dibaca sa, ya salah juga. Yang tadinya zo kita baca the, ya salah ya. Ya, misalnya ini pada kan so ada bukan sa, iya. Itu kalau berharokat fathah. Tapi kalau berharokat kasroh itu mirip loh. Ya, jadi kalau antumnya baca tipis semuanya, misalnya si, ya so, yang tadinya so tadi dibaca si, yang tadinya si dibaca si, gitu maksudnya. Ya sama kan, mirip ya. Yang tadinya zi kita baca zi, ya salah. Atau sebaliknya, kita bacanya itu yang tipis kita baca tebal, yang tebal kita baca tipis ya. Itu kita harus hindari ya. Kita harus belajar, kita harus apa ya? Jika ada suatu ilmu yang sudah kita dapatkan ya kita harus amalkan ya. Dan hukumnya fardu ain bagi orang yang sudah pernah belajar meskipun itu apa hanya satu kali sudah hanya belajarnya ya kita terapkan ya. Tapi di sini ada tapinya. Jika suatu jika ada orang yang belajar itu dalam menuntut ilmu, belajar tahsin itu kemampuannya tidak mencukupi atau beliau itu sudah tua gitu ya, umurnya sudah banyak gitu, dikembalikan lagi itu sesuai kadar kemampuan beliau. Kalau yang masih muda-muda, insya Allah sudah bisa menerima, bisa menyerap ilmu tersebut. Tapi kalau sudah tua Ustazah, ya dikembalikan lagi sesuai kadar kemampuannya. Tapi harus dimotivasi lagi, tidak boleh gampang menyerah ketika belajar. Ya, meskipun sesuai kemampuan ya, tapi ya kita harus optimal gitu loh. Ya, ketika kita mengamalkannya. Kalau yang dihukumi fardu ain, ya, jikalau orang tersebut sudah tahu hukumnya, atau dia seorang qori, apalagi seorang qori ya, atau seorang penuntut ilmu, ya, apabila dia sengaja mengubah makna, maka hukumnya tidak boleh, ya, hukumnya itu tidak boleh, itu haram dia berdosa, ya, baik ketika membaca Al-Quran itu sendiri atau umum dalam majelis ya. Ketika membaca Al-Quran itu sendiri ya di rumah sendiri atau dalam majelis ya, tetap harus menggunakan atau memakai atau mengamalkan hukum-hukum yang sudah didapatkan, menunaikan hukum-hukumnya tersebut ya. Di sini jelas? Jelaskah? Ada yang ditanyakan? Enggak. Anda lanjutkan lagi. Yang kelima, bab nisbah. Yang kelima adalah nisbah. Korelasi dan hubungan dengan ilmu yang lain. Sini ilmu tajwid itu merupakan ilmu syar'i yang berhubungan dengan Al-Qur'an. Ya, yang berhubungan dengan Al-Qur'anul Karim. Ilmu syar'i yang mulia ini datang dari Allah Ta'ala dengan hukum-hukumnya untuk menjaga kemurnian Al-Quran dari segi bacaannya. Jadi, di sini keterkaitannya itu dengan ilmu syar'i yang lain. Ya. Lafaz Al-Quran itu berkaitan dengan ilmu tajwid.
Yang keenam adalah penemu dasar ilmu tajwid secara praktik. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau bertalaki langsung kepada malaikat Jibril alaihi salam dan Jibril kepada Allah Ta'ala. Kemudian para sahabat bertalaki kepada Rasulullah dan tabi'in bertalaki kepada Rasulullah dan tabi'in. Tabi'in bertalaki kepada para sahabat dan terus turun-temurun hingga sampai kepada kita sekarang dengan tajwid dan tartil. Kalau ini secara praktik ya. Secara praktik itu bertalaki ya. Rasulullah itu kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril langsung bertalaki kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara praktek gitulah, secara bersambung talakinya, dibacakan gitu. Misalnya didengarkan gitu ya. Samahannya yang yang turun-temurun itu tadi, misalnya para sahabat bertalaki kepada Rasulullah ya, terus kepada tabi'in ya, terus tabi'in bertalaki kepada para sahabat ya, terus para turun-temurun ya hingga sampai kepada kita ya. Itu proses talaki. Yang kedua, peletak dasar ilmu tajwid secara teori. Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang siapa peletak pertama teori ilmu tajwid. Ya, ini di bawah ini ada para imam-imam terdahulu yang dianggap sebagai generasi awal peletak teori ilmu tajwid. Di sini ada khilaf ya pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Ya. Yang kedua Hafiz bin Umar Ad-Duri. Yang ketiga adalah Abu Ubaid Al-Qasim. Yang keempat adalah Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Yang kelima adalah Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah Al-Haqqani. Di sini ada perbedaan ya. Ada yang mengatakan Abu Aswad gitu ya. Tapi para ulama itu ada yang mengatakan itu yang pertama peletak ya. Beliau yang pertama kali letakkan atau menulis kitab tajwid dalam Madhumah Haqqaniyah itu Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah Al-Haqqani ya. Kalau Abul Aswad Al-Du'ali itu beliau itu yang pertama kali menemukan tanda baca dalam Al-Qur'an ya, seperti fathah, kasrah, dhammah gitu. Untuk yang Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam ya. Beliau itu yang pertama kali mengumpulkan qiraah yang berbeda. Untuk Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, beliau yang pertama kali menemukan huruf hamzah. Ya. Yang ketujuh adalah namanya. Ya. Di sini biasanya itu bisa kita sebut namanya itu ilmu tajwid gitu. Kita belajar ilmu tajwid gitu. Bisa juga disebut biasanya orang-orang itu menyebutnya tahsin tilawah gitu. Ada yang menyebut fanut tartil, ada yang menyebut haqqut tilawah. Ya, sama aja namanya. Itu ilmu tajwid gitu. Ana belajar ilmu itu tahsin ustadzah gitu. Misal ada yang tanya lagi, tahsin itu apa sih ustadzah? Padahal ya sama saja namanya. Ilmu tajwid yang kita bahas itu ya ilmu tajwid ya. Ya, sudah mencakup tartil juga, bagaimana cara membacanya gitu ya. Yang kedelapan adalah sandaran al-istimdad ya.
Dari tata cara praktik bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tata cara ini sampai kepada kita, ya, dengan jalan periwayatan yang mutawatir, yang diterima dari para sahabat, para tabi'in, para masyayikh, para ulama yang sanadnya tersambung kepada Rasulullah, ya. Misal dari Al-Qur'an, ya. Apa itunya? Apa dalilnya? Nanti kita bahas di hukum mempelajari tajwid, ya. Terus dari hadis juga, ya. Yang ke-9 adalah hukum mempelajari tajwid. Nah, di sini kita akan bahas mempelajari secara teori, ya. Yang tadi sudah Anda sebutkan, hukum-hukumnya itu dalam mempelajari secara teori dari hukum-hukum tajwid itu fardu kifayah. Sedangkan untuk hukum mengamalkan tajwid itu ketika membaca Al-Quran itu hukumnya fardu ain bagi setiap pembaca Al-Quran. Ya, di sini ada dalil-dalilnya ketika membaca Al-Quran itu. Yang pertama dari surat Al-Muzammil, ya, ayat 4, warattilil Qur'ana tartila. Jadi yang kedua dari sunnah, an Abi Hurairah radhiyallahu an annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma adina Allahu li syai' ma adina li nabiyyin hasanis sauti yataghanna bil Qur'an yajharu bih, ya. Tidaklah Allah mendengarkan sesuatu sebagaimana Allah mendengarkan nabinya membaguskan bacaan Al-Quran dan mengeraskan suaranya. Ini dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Sebelum Anda melanjutkan untuk bab ini, ya. Di sini tadi disebutkan bahwa hukum mempelajari ilmu tajwid itu fardu ain bagi setiap mukallaf. Ada yang tahu apa itu arti mukallaf? Ada yang tahu apa sih arti mukallaf itu, Ustazah? Mukallaf itu orang yang sudah dibebani kewajiban. Kewajiban apa ini, ya? Baik, Ana akan definisikan atau Ana jelaskan apa itu mukallaf, ya. Mukallaf adalah orang yang mendapatkan beban kewajiban dalam urusan agama. Dalam urusan agama. Contohnya sholat, puasa, kewajiban menuntut ilmu agama, ya. Itu definisi mukallaf. Ada syarat-syaratnya mukallaf itu. Tadi tidak semua orang-orang itu terbebani dalam hal sholat, puasa, dan kewajiban menuntut ilmu. Ada syarat-syaratnya. Syarat yang pertama adalah dia berakal. Jadi dia itu tidak gila, tidak pikun, ya. Kalau gila, pikun itu berarti beliau itu tidak punya akal atau tidak berakal. Gila dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah gila bawaan, yang mana si fulan ini sudah gila dari sejak lahir, ya. Yang kedua adalah gila yang datang atau muncul setelah lahir. Di sini gila yang datang, ya, yang datang atau muncul ini dibagi dua lagi. Gila sebelum balik, ya.
dan gila setelah balik. Kalau gila sebelum balik ini sudah mutlak, ya, dia itu tidak berdosa dan dia tidak terbebani dengan hukum tadi dalam urusan tadi, ya. Yang kedua ini gila setengah balik. Ya, jadi dia itu sempat terkena taklif atau terbebani setelah balik sebelum dia gila. Maka ada pertanggungjawaban di sini di mana tersebut, ya. Di masa tersebut, Afan. Jadi ada pertanggungjawaban di masa tersebut. Masa setelah balik sebelum dia gila. Contohnya apa? Ada ini anak yang kecil, ya, usianya itu 9 Hijriah, kita memakai Hijriah. Ketika dia sudah balik dan dia itu menjadi gila di usia 10 tahun ke usia 11 tahun Hijriah. Ya. Jadi di 1 tahun itu setelah balik dia itu mendapat taklif atau terbebani hukum dan wajib baginya dalam urusan agama. Di 1 tahun itu dia wajib untuk dalam urusan agama, melaksanakan dalam urusan agama. Yang kedua adalah balik. Jadi syarat yang kedua adalah balik. Sebelum kita membahas balik, kita bahas dulu tamyiznya. Ya, jadi tamyiz itu dia itu mencapai usia 7 tahun Hijriah. Ya. Yang kedua, tamyiz itu anak yang mandiri, ya. Dia tuh mampu membedakan sesuatu dengan benar. Dia tahu tangan kanan, tangan kiri, ya. Dengan benar, dia bisa membedakan ini api, ini air. Oh, ini warnanya merah, hijau, kuning. Dia bisa paham. Ya. Di sini anak yang belum balik ini belum mendapatkan kewajiban apapun. Tapi wajib bagi orang tuanya atau siapapun itu yang mengurusinya untuk mengajari, melaksanakan atau menjauhi larangan yang diharamkan oleh Allah. Ya. Mengajari dia itu apa ya yang menjadi aturan agama ini. Ini loh nak, ini yang benar, ini yang salah. Ini harus dilaksanakan. Misalnya ada sholat, ini kita harus sholat. Ya, kita harus belajar sholat sejak dini. Gitu. Kita harus melaksanakan sholat karena ini perintah dari Allah. Misalnya kalau menjauhi larangan, sayang, ketika kita mengambil milik orang, itu kita tidak boleh. Ini Allah marah loh. Nggak boleh kita laksanakan. Ini dilarang dalam agama kita. Itu kita jelaskan kepada mereka. Ya. Ya, apabila anak itu melaksanakan keharaman, ya, maka orang tuanya itu berdosa. Ya. Kalau orang tuanya itu tidak mengajari anak tersebut. Ya. Toib, lanjutannya balik. Ya, balik. Definisi dari balik itu orang yang sudah mencapai umur dewasa berdasarkan ketentuan syariat Islam dengan syarat-syarat tertentu. Cirinya pada laki-laki yaitu keluar mani di usia 9 tahun Hijriah. Dia berusia 15 tahun Hijriah, ya. Ini balik bisin ini. Jika anak itu, ya, di tahun 9 tahun Hijriah itu dia tidak keluar mani, ya kita tunggu sampai umur 15 tahun Hijriah, ya. Nah, sudah otomatis di tahun 15 tahun Hijriah itu dia sudah otomatis menjadi balik. Jadi jangan ditunggu terus, anak-anak belum keluar mani padahal usianya sudah 16 tahun, ya. Di usia 15 tahun Hijriah itu sudah terhukumi menjadi balik, ya, namanya balik bisin.
Pada perempuan, dia itu keluar mani di usia 9 tahun Hijriyah. Ya. Yang kedua adalah keluarnya darah haid tahun 9 Hijriyah. Jika tidak keluar mani atau darah haid, maka ditunggu sampai 15 tahun Hijriyah. Sama ini. Ketika dia itu tahun 9 Hijriyah, dia tidak keluar mani, tidak keluar darah haid, ya. Nah, sudah otomatis ketika dia sudah umur 15 tahun Hijriah itu sudah dihukumi menjadi balik. Jadi tidak ada alasan aku belum haid gitu ya. Padahal usianya sudah melebihi 15 tahun Hijriah. Dan di sini selain dia itu punya kewajiban sholat, dia punya kewajiban yang lain ya, menuntut ilmu, puasa, dia juga wajib untuk menutup aurat. Jangan biarkan anak kita itu sampai membuka aurat ketika dia sudah balik. Ya. Kalau dia perempuan dikasih kerudung, ya, kerudung yang syar'i, yang tidak menampakkan tubuh dia. Ditutuplah, dikasihlah dia kaos kaki, jangan dibiarkan saja aurat dia tertampakkan yang menjadikan kita dosa nantinya. Karena kita tidak menegur dia, kita membiarkannya. Dan dia sudah terbebani dengan hukum-hukum, jadi harus melaksanakan ya aturan yang sudah diterapkan. Taib. Di sini Ana akan membahas dan menjelaskan terang-terangan tentang apa itu mani gitu. Mungkin di sini ada yang belum menikah ya. Afwan, Ana menjelaskan ilmu ini ya. Ilmu yang berkaitan dengan ilmu fikih ini karena kita harus menerangkan dengan jelas ya. Apa sih air mani itu? Cairan yang keluar bersama tuntasnya syahwat. Ya. Ciri-cirinya dikeluarkan dengan hentakan, disertai rasa nikmat dan baunya anyir. Ya. Kalau kita lihat itu ya, kita pegang itu seperti putih telur yang digesek-gesekkan ke jari jemari kita. Jadi kayak putih telur gitu. Ya. Terus darah haid. Ya. Darah yang keluar dari rahim perempuan dengan kondisi sehat pada usia tertentu yang tidak didahului masa kehamilan. Kalau misal keluar setelah melahirkan itu disebut darah nifas. Kalau keluar dalam keadaan sakit. Ya, untuk Ustazah Safina tadi tidak didahului masa kehamilan gitu nyebutnya. Oh, naam sudah. Masa kelahiran itu. Kelahiran, naam. Tidak didahului masa kelahiran. Ya, kalau misal keluar setelah melahirkan itu disebut darah nifas. Kalau keluar dalam keadaan sakit maka disebut darah istihadhah. Yang ketiga adalah sehat pendengarannya dan penglihatannya. Ya. Jika pendengarannya tidak berfungsi, ya, tapi dia masih bisa melihat menggunakan penglihatannya. Dia masih terbebani hukum yaitu dengan bahasa isyarat. Ya. Jika penglihatannya tidak berfungsi, maka bisa menggunakan pendengarannya. Intinya di sini ya, jika salah satu itu berfungsi, ya, entah itu pendengarannya atau penglihatannya, ya, maka dia itu masih dibebani. Dia tetap dibebani dalam urusan agama. Namun, tetapi jika keduanya itu tidak berfungsi, ya, dia itu tidak dibebani dalam urusan agama. Yang keempat, ya, sampai kepadanya seruan dakwah Islam. Ya. Sampai kepadanya seruan dakwah Islam. Jadi sudah sampailah seruan itu kepadanya. Yang nomor 5 adalah syarat kelima adalah Islam.
Islam di sini ada Islam yang lahir, ya, Islam dari lahir. Karena anak tersebut itu lahir dari orang tua yang Muslim, maka dia itu Islam dari sejak lahir. Ya. Yang kedua itu, sedangkan jika dia lahir dari orang tua yang non-Muslim, ya, dan dia memenuhi syarat yang keempat tadi, ya, sampai kepada seruan dakwah Islam tadi, ya, maka dia wajib baginya masuk Islam, ya. Jika tidak ada alasan baginya untuk menolak, ya. Jadi tidak ada alasan baginya untuk menolak atau beralasan kalau tidak tahu gitu maksudnya. Aku tidak tahu seruan itu, nggak ada alasan, ya. Apalagi di zaman sekarang, ya, banyak sosmed, banyak sosial media, ya, nggak mungkin dia nggak akan tahu, ya, seruan dakwah itu, seruan bahwa agama Islam, hukum-hukum Islam itu nggak mungkin dia tidak tahu kabar tentang Islam, ya, atau tentang ilmu agama Islam ini. Kecuali pada orang-orang yang benar-benar tidak sampai seruan dakwah padanya. Misalnya itu dia tinggal di hutan sampai jauh, ya, di dalam hutan, tidak ada akses apapun, minim sekali aksesnya. Istilahnya itu di pedalaman yang memang pelosok, ya, memang sangat pelosok. Tapi kalau di zaman sekarang itu meskipun di hutan ada akses, ya. Nah, itu terkecualian. Yang ke-10, kita masuk kepada ke-10. Tentang permasalahan ilmu tajwid. Permasalahan, bentar, Ana slipkan dulu. Nah, permasalahan yang akan dibahas adalah kaidah-kaidah ilmu tajwid yang sudah ditetapkan oleh para ulama qiraah. Di sini ilmu tajwid pun ada beberapa permasalahan, ya. Maksud dari permasalahan ilmu tajwid ini di sini itu adalah kaidah-kaidah yang terdapat di dalamnya. Seperti kaidah tentang hukum nun sukun atau tanwin, ya. Ilmu tajwid di dalam Al-Qur'an itu ada 4 hal. Yang pertama itu mengenal makharijul huruf, yaitu ma'rifatu makharijul huruf, ya. Jadi mengenal makharijul huruf. Kita akan belajar ilmu-ilmu tentang makharijul huruf. Kita mengenal ilmu makharijul huruf, ya. Yang kedua adalah ma'rifatu sifatiha. Jadi mengenal sifat-sifatnya. Yang ketiga, yaitu mengenal hukum yang muncul bagi huruf dengan sebab tarkib, ya, atau susunan huruf dengan huruf lainnya. Ma'rifatu ma yatajaddadu laha bisababi tarkib minal ahkam. Yang keempat, Yang keempat itu mengenal yang keempat adalah latihan, ya. Yang keempat adalah latihan dan banyak mengulang. Ini riyadhatul lisan wa kathratut tikrar. Jadi sama murojaahnya juga. Jadi latihan lidah dan banyak mengulang-ulang. Jadi ketika mendapatkan ilmu, tidak hanya kita memurojaah tentang materi aja, tapi kita juga latihan juga, ya, praktek apabila di situ kita sudah mendapatkan misalnya bab makharijul huruf, ya kita praktekkan, ya. Misal kita sudah mendapatkan makhraj hamzah, ya kita ketika membaca Al-Qur'an kita praktekkan.
Jangan sampai tidak dipraktekkan. Karena kalau hanya materi saja itu kurang optimal. Ya, paling enggak 50% materi kita kuasai dan selebihnya kita praktek latihan ya. Mengulang-ulang makhraj tersebut, mengulang-ulang sifat-sifat tersebut, mengulang hukum-hukumnya yang muncul dari huruf tersebut ya. Nah, baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Insya Allah kalau pertanyaan itu Ana bisa jawab, insya Allah Ana akan jawab. Kalau belum bisa, nanti Ana tanyakan kepada yang ahlinya. Tafadhali. Insya Allah nanti ada rekaman ya. Jadi insya Allah Ana rekam. Di sini Ana taruh insya Allah di YouTube nanti bisa diakses bagi yang belum hadir. Ya. Dan di sini nanti ketika halaqah, ini kan ada 15 orang ya peserta ya. Jadi ketika latihan nanti mungkin nggak cukup waktunya. Ya. Jadi asalnya yang belum latihan di halaqah ya, mengambil jadwal privat, insya Allah nanti ketika setelah halaqah nanti ada pemberitahuan pengambilan jadwal halaqah ya, yang mana bagi yang belum latihan, jadi misalnya si fulan ini ketika halaqah nggak kebagian baca, langsung ambil jadwal privatnya biar optimal nantinya ketika kita belajar ya, biar nggak ketinggalan. Nanti kalau misalnya ada latihan, nggak ada koreksian, ya kurang optimal nantinya ya. Tapi untuk jadwal ini Ana gabung dari pra sama tahtat ya. Jadi di jam itu tadi ada Ana bagi jadi 2 gitu. Tafadhol di jam berapa, nanti Ana kasih 20 menit lah untuk satu thalibah ya. Kalau nggak salah di hari kemarin itu hari Senin, kalau nggak salah ya, di hari Kamis, Jumat sama Sabtu kalau nggak salah. Insya Allah nanti Ana share lagi. Tafadhol, ada pertanyaan? Mbak Andi barangkali bertanya. Ya, kita bertemu lagi Mbak Andi di sini ya Mbak Andi ya. Masya Allah kita bertemu lagi. Barangkali yang lain ada pertanyaan, kita interaksi ya. Jangan sampai ketika ada suatu ilmu yang belum kita pahami, kita diam aja ya. Insya Allah untuk pekan selanjutnya kita sudah masuk ke bab ya, sudah masuk ke materi pembahasan kitab ya. Ya. Jadi dibutuhkan untuk catatan ya, sebelum halaqah itu kita harus menyiapkan catatan ya. Ini Mbak Indah sudah hadirkah? Yang nggak hadir siapa Mbak Anissa? Mbak Anissa. Iya, Ustazah. Mbak Tadi Indah belum ada hadir ya? tadi ada 2 yang masuk Ustazah, tapi bukan nama asli. Jadi Bukan nama asli. Apa? Iya, jadi bingung. Namanya Mustami, dia pakai nama Mustami'ah. Oh, mungkin teman Ana itu, Ahmad itu. Atau yang lain, entah Ana kurang paham. Kayak kemarin itu ada yang itu namanya Oppo gitu. Oppo siap, Oppo 15 atau apa gitu. Dipanggil-panggil itu kan ya bingung ya, yang bagian koreksi, yang bagian absen itu. Mbak Astria tuh bingung, Ustazah ini siapa ya namanya Oppo? Ana panggil nggak nongol, nggak buka mic. Jadi makanya di sini
Ana tekankan pakai nama asli atau nama kunyah gitu misalnya. Ya, biar apa? Nanti ketika yang bagian absen ini lu nggak bingung. Kalau yang ini Ustazah ini, Masya Allah. Assalamualaikum Ustazah. Ada Ustazah Walimatul Taslimah, Muntirah Mois, masuk juga. Masya Allah Ustazah. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, Ana cukupkan untuk halaqah hari ini. Insya Allah pekan depan kita mulai lagi. Sudah masuk bab ya, itmamul harokat. Ya, semoga nantinya dilancarkan. Semoga nantinya kita bisa bertahan, bisa belajar, bisa memahami sampai akhir. Ya, nantinya kita itu di setiap bab, insya Allah ada ujian, ya, ada ujian. Ya, terus ketika akhir, ya, ketika akhir sudah menyelesaikan, ya, itu nanti ada ujian juga sama Ustadzah Mudirah, ya, insya Allah nanti ada tes, entah itu ya biasanya itu ya kalau kemarin tes harokat ya, misalnya itu baca gitu, ya, sama soal-soal yang kita kita jelaskan, ya, soal-soal yang kita pelajari, materi yang kita pelajari dari bab awal sampai akhir itu nantinya kita jadikan ujian gitu loh. Nanti diuji sama beliau, ya. Makanya di sini nanti ada PR, diharapkan semuanya itu mengerjakan karena di situ nantinya juga diambil nilai, nanti digabungkan, ya. Dari nilai-nilai itu menjadikan hasilnya yaitu nilai antuna semuanya itu yang nantinya dibuat patokan lulus atau enggaknya. Kata Ustazah kemarin itu kalau enggak salah 75 ya, 75. Jadi minim ya Ustazah 75. Ya, nilainya bisa masuk bisa lulus lah gitu ke jenjang berikutnya. Ya, kalau belum ya terpaksa mengulang lagi. Gitu. Baik, ada yang ditanyakan? Makanya nanti kalau misalnya ada materi, aksanya dicatat ya, biar nanti ketika ujian nggak bingung. Ya, ketika ujian nggak punya catatan, nggak ada alasan itu, karena sebelum halaqah kita sudah memperingatkan ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Ana cukupkan di sini. Ana tutup dengan bacaan hamdalah ya. Afan, sebelumnya jikalau Ana ada perkataan yang salah atau kurang berkenan di hati antuna semuanya, Ana pribadi minta maaf ya. Ana tutup dengan doa dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.